Pemirsa Satelit TV, kembali lagi bersama saya Dwi Hasutin Tias dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu tahun 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya telah bersama salah seorang anggota Partai PDIP. Beliau adalah sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, beliau juga seorang seniman. Siapakah beliau? Mari kita sapa. Selamat pagi, siang, sore, malam ini Mas Ismawan. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah gitu. Mas Ismawan, di dekat-dekat ini sedang sibuk apa, Mas? Wah, kalau ditanya sekarang, dekat dari ini agenda kantor memang sedang dalam rangka pembahasan APBD di 2024. Tapi kalau orang di jalan saya lewat yang tidak tahu saya nanya, saya pasti ditanya, kerjanya apa, Mas? Saya lagi usaha, Pak. Usaha apa? Usaha untuk jadi lagi gitu. Baik. Mas Ismawan, tadi kan saya telah membuka tadi Mas Ismawan itu sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, begitu ya Mas Ismawan. Pemirsa di rumah pasti penasaran dong bagaimana sejarah karir politik dari Mas Ismawan itu sendiri. Bisa diceritakan, Mas? Ya, kalau sejarah karir politik, karena saya ini adalah keanggotaan DPRD yang pertama dan jabatan Ketua DPRD yang pertama juga. Jadi saya tidak bisa bercerita panjang karena saya kan berarti baru mau kirim menjadi anggota Dewan 2019 kemarin. Baik. Cuman memang kalau sejarah keanggotaan sebagai anggota PDI Perjuangan, partai politik PDI Perjuangan itu saya memang dimulai tahun 2006 secara resmi. Saya menjadi pengurus di tingkat desa, Mbak. Dari ranting gitu, dari ranting gitu. Iya. Walaupun saya menjadi simpatisan PDI Perjuangan itu sejak dari 90-an lah, 96, 78, 99 itu ngerasain semua gitu, tapi saya belum bergabung resmi menjadi pengurus partai. Baik, berarti di tahun 2006 Mas Ismawan sendiri tergabung di Ranting ya, Mas ya? Ranting. Dulu pertama masih anggota atau sudah menjabat apa di Ranting, Mas? Iya kan dulu kan ya gimana ceritanya. Jadi saya langsung waktu itu karena saya dipilih teman-teman sedesa untuk menjadi ketua Ranting gitu. Saya langsung jadi ketua Ranting, Pak. Oh, baik. Senang banget waktu itu jadi ketua Ranting Desa Belambangan. Rasanya saya sesuatu yang jauh tapi deket-deket tapi jauh, gimana rasanya sih? Karena sebenarnya sudah menjiwai saya selama ini, cuman saya belum bisa bergabung gitu loh. Dan kebetulan saat itu saya dikomunikasikan, dihubungi oleh pengurus anak cabang namanya Ketua PAC Desa Kecamatan Bawang waktu itu, yang waktu itu mau membentuk kepengurusan Ranting Desa Belambangan karena beliau teman main saya, sehingga saya diajak untuk bergabung dan saya sambut ajakan tersebut. Saya akan mencoba belajar menjadi seorang anggota organisasi partai politik. Rasanya seperti apa sih? Baik. Dan seterusnya. Mas, kita flashback dulu pada waktu 2006 itu saat Mas Ismawan terpilih menjadi ketua Ranting. Apa yang pertama kali Mas Ismawan lakukan? Saya saat itu saya langsung berkoordinasi karena harus membentuk kepengurusan Ranting waktu itu. Setelah saya terus kemudian saya mencari beberapa orang yang menjadi pasukan ataupun menjadi kabinet Ranting Desa Belambangan lah gitu. Jadi pengurus Ranting, karena waktu itu saya sekitar butuh 7 orang gitu untuk menjadi pengurus Ranting. Nah, saya menjalankan tugas itu, rekrutmen dari RT, mencari yang potensial, yang bisa membantu dan seideologi, sepaham dengan kita. Saya jalani semua itu dan syukur alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Baik, itu kan 2006 ya Mas ya. Lalu di 2007
masih menjadi ketua ranting atau masih cuman sampai tahun berapa Mas? saya itu dulu langsung juga naik apa ya namanya mendapatkan kesempatan menjadi juga menjabat di Departemen Infokom waktu itu, saya masih ingat. Apa gitu. itu Mas? Informasi dan Komunikasi. Oh iya, baik informasi dan Ada sebuah departemen sebagai badan saya partai di PD Perjuangan waktu Baik. itu, Infokom namanya. Kalau sekarang Kominfo ya. Iya, Kominfo. Dulu namanya Infokom. Famous-nya, Saya masih ingat itu, dan saya menjalani tugas sebagai itu karena dipercaya oleh Pak Ketua DPC waktu itu. Dan saya dari situlah saya lah mencoba semakin menikmati, semakin meresapi, semakin apa ya rasa memiliki partai ini semakin gede gitu. Baik, itu menjabat berarti setelah dari ketua ranting menjabat di badan Kominfo-nya PDIP begitu ya Mas ya? Sampai tahun berapa Mas? Waduh itu. Atau sampai sekarang masih? Enggak, sudah enggak. Setelah itu saya masuk ke DPC partai, Baik. pengurus tingkat kabupaten. Dan hari ini saya menjabat sebagai sekretaris DPC. Oh iya, baik. Berarti dari ranting dulu, lalu pokoknya dari bawah berkelana, sehingga sampai saat ini alhamdulillahnya menjadi ketua DPR Kabupaten Banjarnegara begitu ya Mas ya. Iya. Apa Mas, ada struggle apa Mas saat bergabung di DPC Mas? Ada apa permasalahan apa saat itu? Atau ada yang menarik apa Mas? Hal-hal yang menarik apa yang Mas Ismawan dapatkan sewaktu gabung menjadi anggota di DPC begitu? Ya, sebenarnya nggak masalah. Jadi semua berjalan begitu saja ya, karena politik itu ya nikmat lah pastinya. Gitu. Artinya banyak sekali nuansa, aroma, rasa yang kadang sependapat dan tidak, itu hal biasa karena disitulah kita ajang berargumentasi, berdiskusi, dan bahkan berdebat gitu. Tetapi dalam hal yang positif, dan frame kita kan adalah untuk kebesaran dan kemaslahatan masyarakat. Baik, memperjuangkan hal-hal yang tentunya masyarakat butuhkan dan memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Iya. Gitu, sehingga kita jalani saja lah. Masalah itu mau dimanapun pasti ada lah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu yang penting. Gitu. Baik, berarti Mas Ismawan ini tergabung di DPC 2000 berapa Mas? Saya sudah 2 periode ini, 2 periode. Dua periode berarti 2019 Mas Ismawan bergabung di DPC ya Mas ya? Enggak, 2015 iya, 2019 iya. Oh iya, 2015 Mas Ismawan gabung di DPC, lalu di 2019 Mas Ismawan. Iya, bahkan dari 2010 Pak. Oh dari 2010 ya, 2010 berarti 2010, udah 15, cukup lama ya Mas ya? Ya, mungkin lama. Berarti di 2010 Mas Ismawan tergabung di DPC, dan selanjutnya di 2019 Mas Ismawan terpilih menjadi wakil partai untuk bertarung di pemilihan legislatif begitu ya Mas ya? Iya gitu. Baik Mas Ismawan, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wongi Dewek Spesial Pemilu 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Ismawan yang berada di samping saya. Mas Ismawan, kita lanjutkan obrolan kita tadi. Yeah. Di 2019 Mas Ismawan mencalonkan diri sebagai salah satu anggota legislatif ya Mas ya? Yeah. Awal mulanya bagaimana Mas itu bisa terpikir untuk langsung mencalonkan diri begitu Mas? Iya, kalau dibilang awal mau asal aja ya pasti panjang ceritanya ya Mbak. Baik. Tapi pada prinsipnya saat itu saya sudah terpanggil lah untuk bagaimana bisa berkarya dan melakukan hal yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena ketika saya tidak menjabat menjadi anggota legislatif, tentu ruang saya
tidak pastilah. Iya, betul. Artinya tidak luas dan nggak punya ruang tersendiri yang secara anggaran bisa memberikan sesuatu kepada rakyat. Maka Bermanfaat. ya bermanfaat. Sehingga saya benar-benar 2019 saya memutuskan untuk bisa eksis, untuk maju bertarung di legislatif, dan ya syukur alhamdulillah saya bisa lolos dari seleksi tersebut. Baik, waktu 2019 itu bagaimana Mas strateginya? Kok bisa langsung pertama kali mencalonkan diri langsung jadi begitu Mas? Iya, otomatis strateginya karena prinsipnya harus jadi, maka ya harus jadi gitu. Tapi saya jalani semua, belajar bagaimana sih bertarung, bukan bertarung bahasanya, bersaing atau dalam Berusaha gitu. kompetisi tersebut, karena banyak sekali caleg dari internal partai juga dan juga partai lain yang angkanya jumlahnya sangat besar. Tetapi saya mencoba mencari akurasi, ketepatan lah, karena keterbatasan waktu dan juga jujur aja pasti waktu itu biaya saya pasti sangat terbatas gitu. Iya, Dan saya baik-baik. benar-benar harus mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya, seefisien mungkin dan sepasti mungkin saya bisa membuat orang percaya dan yakin untuk bisa memilih saya gitu. Waktu itu berapa suara Mas yang didapatkan? Ya nggak banyak lah Mbak, nggak banyak. Masih belum bisa dibanggakan untuk diceritakan. Saya ngejar jadi dulu waktu itu Mbak, Baik, karena baik. pendatang baru, musuhnya itu jawara-jawara, incumbent, kayaknya saya hanya dapat petilan-petilan suara gitu yang saya kumpul-kumpulkan sehingga menjadi banyak gitu. Baik, Mbak. waktu itu berapa kursi Mas yang didapatkan? Oleh PD Perjuangan. Iya betul. 2019 PD Perjuangan mendapatkan 9 kursi dari 50 kursi anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Baik, ya, cukup banyak memang ya Mas ya. Ya, tapi belum bisa dibilang menguasai sekali, Pak. Ini on the progress. Semoga kita bisa melakukan hal yang lebih baik, lebih besar untuk kebesaran dan kembangan PD Perjuangan. Baik, di 2024 di pemilu yang akan datang, strategi Mas Ismawan bagaimana ini Mas? Hari Sudah ini sampai mana ini? saya tentu harus berbeda dengan 2019. Baik, harus lebih baik ya Mas ya? Harus lebih baik, harus lebih menunjukkan kemampuan dan bisa memberikan kontribusi besar terhadap suara, terhadap Partai. kursi, Ya. dan juga elektabilitas partai itu semakin tinggi, khususnya di dapil saya dan juga se-Kabupaten Banjar. Karena ya apapun hari ini saya tentu menjadi, ya dalam bahasa sederhananya, ya orang yang tentunya harus melakukan dan bisa berkontribusi lebih atas jabatan yang sedang saya miliki, sehingga fungsi kepartian itu bisa berjalan, dan goalnya saya kepingin ya partai saya itu sukses di Banjarnegara. Baik, tapi menurut saya Mas Ismawan ini sudah cukup sukses loh, karena baru saja masuk untuk bertempur, sudah jadi ketua DPR Kabupaten Banjarnegara. Ini sesuatu yang luar biasa dan patut dibanggakan begitu Mas. Bagaimana itu kok bisa langsung jadi ketua juga itu Mas? Kalau itu saya nggak bisa jawab Mbak secara pasti, karena tentu kan semua ada penilaian, ada rekam, ada track record, ada hal-hal yang mungkin jadi pertimbangan, dan saya tidak tahu itu apa. Mungkin ya memang jalan saya sudah begini Mbak, saya syukuri saja, karena kalau saya tanya kan juga, karena saya bukan saya yang menilai Mbak gitu. Kalau Betul, saya menilai betul, mungkin betul. tahu, cuman karena saya bukan yang menilai dan saya hanya diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas yang berat Mbak ini, tapi saya jalani dengan sebisa mungkin, karena saya harus bicara berat pada awalnya karena saya orang nggak tahu apa-apa gitu. Itu artinya, tapi semua dengan belajar kita pasti bisa. Baik. Yang penting meyakini dan mengilhami pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, tentu kita akan menyatu dengan pekerjaan kita dan mendapatkan kemudahan dan jalan bagaimana cara lah untuk keluar dari setiap masalah yang ada. Baik, luar biasa nih pemirsa. Jadi penasaran nih bagaimana perasaan Mas Ismawan saat
pertama kali terpilih menjadi ketua DPRD di Kabupaten Banjarnegara? Apakah campur aduk atau bagaimana Mas perasaannya Mas? Ya gimana ya, jujur secara apapun yang pasti ya, yang utama sebenarnya saya waktu itu bingung, Mbak. Baik. Maka Kenapa Mas bingungnya apa? Ya pasti, karena saya harus mengawal semuanya dan saya ketua gitu. Ketua itu kan bukan hal yang gampang, Mbak. Betul. Apapun menjadi banyak tanggung jawab di pundak saya, baik secara kelembagaan ataupun secara yang lainnya. Sehingga waktu itu langkah saya yang pertama saya lakukan adalah saya belajar dengan senior dan saya memang mengundang seorang guru untuk memprivat saya dulu. Untuk bagaimana sih cara membaca APBD apa segala macam, Mbak. Baik. Karena saya nggak mau salah gitu loh. Itu uang rakyat soalnya dan kita harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi saya benar-benar tidak mau salah. Sehingga setidaknya saya harus ya tahu lah. Tidak mesti menguasai sekali. Saya ingin menguasai sekali. Cuman tetap saja mungkin saking banyaknya hal dan bukunya tebel-tebel segini, Mbak. Gimana kita mau baca 3 lembar saja udah mau pingsan segala macam. Cuman semua harus dijalani dan Baik. dengan learning by doing gitu. Oh iya. Jadi belajar dari pengalaman memang ya yang sambil paling utama. bekerja, sambil menjalaninya Baik. kita belajar, lama-lama juga ya kita paham lah. Iya. Seperti apa. Tapi ada dong Mas target di 2024 untuk masih menduduki kursi yang sama lagi Mas? Itu tidak bisa nggak bisa, saya nggak bisa jawab itu. Karena saya sadar persis itu bukan kewenangan saya secara pribadi. Saya hanya ditunjuk oleh partai dan apapun tugas partai selalu saya berprinsip akan menjalankan sebaik-baiknya dan jangan sampai membuat pimpinan-pimpinan saya di sana kecewa. Itu sehingga ini benar-benar menjadi hal yang harus digarisbawahi setiap tugas partai yang diberikan atau dipercayakan kepada saya. Baik, Mas Ismawan, saya penasaran nih, bagaimana pendapat Mas Ismawan mengenai kondisi politik di Banjarnegara ini, Mas? Saat ini di tahun-tahun pemilu ini, Mas? Ya, kalau sekarang sih masih dalam kondisi yang masih wajar lah. Kondusif ya, Mas? Masih kondusif karena kita selama ini juga Forkombinda dengan semua stakeholder yang ada itu berkoordinasi dan berembuk dengan baik, juga dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh partai juga semua kita sering ketemu, ngobrol dan sebagainya. Ya memang kita harus pahami, Mbak, ada saatnya kita bertanding, tapi ada saatnya kita bersanding gitu. Wow, luar biasa Mas Ismawan. Jadi itu harus benar-benar dipahami, ada saatnya lah. Baik. Tidak mesti harus setiap hari kita harus bertanding terus, ribut terus dan sebagainya. Kapan rakyat akan dipikirkan karena waktu kita selesai untuk hal begitu saja. Gitu. Siap. Mas Ismawan, ini obrolan kita semakin panas nih sepertinya. Kita lanjutkan setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Iya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Ismawan. Mas, tadi kan kita sempat bicara tentang kepartaian PDIP juga ya Mas ya? PDI Perjuangan. Iya, PDI Perjuangan, maaf, PDI Perjuangan. Nah, saya sempat melihat itu di berbagai media sosial. PDI Perjuangan itu sedang menggaung-gaungkan menang spektakuler. Apa Mas yang digaung-gaungkan itu Mas? Menurut Mas Ismawan sendiri, seperti apa begitu menang spektakuler itu Mas? Ya menang spektakuler, Mbak. Kita harus menang yang bukan hanya menang biasa. Menang di seluruh daerah. Menang spektakuler itu menang telak gitu loh. Baik. Itu kerangka berpikir kami dan goal yang harus kami lakukan, kami wujudkan Target ya, sebagai kebanggaan kita, dukungan dan juga rasa kita memiliki partai PDI Perjuangan dan harus menunjukkan dengan kemenangan spektakuler itu sendiri. Dan itu menjadi semangat kami, Baik. menjadi semangat yang sangat mendalami jiwa kami, menuntun kami ke bawah, ke masyarakat, ke konstituen, bagaimana bisa merangkai semua itu dengan sebaik-baiknya
dan mewujudkan kemenangan itu dengan benar-benar spektakuler. Itu impian kami, Mbak. Baik, tentunya dengan dibarengi dengan usaha-usaha yang begitu keras ya Mas ya dalam pemilu ke depan begitu ya Mas ya. Iya, hari ini PDI Perjuangan khususnya para caleg-caleg yang akan turun berlaga nanti tidak ada kata santai, Pak, sudah. Semua form dengan pasukan, dengan data, dengan wilayah tempur masing-masing dan sebagainya. Yang kita harus konsolidir terus, bagaimana mesin itu terus panas, mesin itu terus bergerak, mengambil hati rakyat dan juga memenangkan partai kami. Dan ini sebenarnya hal yang tidak gampang, tetapi kami yakin kami bisa. Karena semangat kami bersama, semangat gotong royong ini yang membuat kami kuat, yang membuat kami yakin bisa mewujudkan cita-cita kepartian kami semua, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Memang PDI Perjuangan ini selalu memberikan dunia baru di dunia politik tentunya ya Mas ya. Mas, kemarin kebetulan saya sempat dengar nih Mas, Banjarnegara ini salah satu daerah yang terpilih di Jawa Tengah untuk mewakili BIMTEK di KPK ya Mas ya. Oh, Saat iya, itu iya. yang mewakili siapa Mas? Saya dengan Pak PJ Bupati Banjarnegara Pak Triharso Widirahmanto. Oh, baik, pada saat itu di gedung KPK sendiri ya Mas ya? Ya, pembukaan di gedung KPK di hari pertama dan kemudian kami menjalankannya di ballroom di Hotel Luansa di daerah Kuningan sana. Baik, apa Mas yang diberikan, pelajaran apa yang diberikan pada saat itu dari KPK sendiri Mas? Ya, judul dari kegiatan tersebut adalah Paku Integritas. Baik. Saya memahami itu agar integritas itu bisa dipaku, ditanamkan di dalam jiwa kami-kami yang hari ini menjadi orang-orang yang menjadi penyelenggara pemerintah, itulah orang-orang yang mungkin menentukan dalam hal kebijakan dan sebagainya. Dan kami sangat mengapresiasi acara tersebut. Bagaimana kami tahu, bagaimana kami mengerti betapa kita masih menjadi orang-orang yang terpilih dan selamat dari semua cobaan dan masalah gitu. Baik. Ya, saya tidak mendoakan ini terjadi lagi di kepada siapapun lah, betul. khususnya di Banjarnegara. Tapi bahwa ilmu dan hal-hal yang diberikan kemarin, kita juga sempat berkunjung ke tahanan KPK segala macam. Ini menjadi sebuah cambuk bagi kita. Bagaimana kita harus berhati-hati, bagaimana kita harus mawas diri dan mempunyai integritas. Ini yang penting, Mbak. Jadi banyak yang tersentuh dengan acara kemarin. Dan saya terima kasih sekali kepada KPK. Acara ini mohon untuk semakin digencarkan dan kalau bisa turun ke wilayah-wilayah untuk menyadarkan lah. Meskipun ya masalah itu pasti ada lah, tapi saya berharap ya ada efek positif yang bisa kami terima lah semua. Iya, dan tentunya hal-hal yang diajarkan oleh KPK sendiri itu akan diterapkan setiap pesertanya di daerah masing-masing juga ya Mas ya. Iya, semoga. Agar daerah Banjarnegara dan juga daerah-daerah lain tidak terkena musibah yang saat ini sangat banyak dilakukan di Indonesia ini begitu ya Mas. Iya, iya. Ini kan di Banjarnegara ini kan banyak ya Mas ya potensi-potensi daerah yang patut digali ya Mas ya. Wah, banyak Mbak. Kalau Banjarnegara sih sebenarnya bicara apa saja ada, Mbak. Iya, makanya sangat disayangkan ya apabila musibah-musibah itu kemudian merenggut potensi dari Banjarnegara itu sendiri ya Mas ya. Iya, jadi memang banyak lah gitu. Iya, Mas Ismawan, saya penasaran nih di Banjarnegara sendiri ini potensi apa Mas yang bisa digali oleh mungkin investor dari luar dan juga khususnya masyarakat di Banjarnegara ini sendiri Mas? Ya, kalau setelah panjang berpikir dari beberapa tahun, maka hari ini memang saya bilang mungkin
pertanian dan pariwisata lah Mbak, yang bisa kami dorong untuk bisa semakin maksimal, khususnya pariwisata, karena ternyata banyak sekali destinasi-destinasi yang muncul, kreativitas masyarakat yang muncul bisa menjadi besar. Dan ini tentu perlu didorong juga dari sisi penganggaran juga. Dan ini banyak sudah kami lakukan. Bagi kita juga care dengan semua itu, dengan Pokdarwis apa segala macam lah. Desa wisata ya Mas. Desa wisata, sehingga banyak. Apa Mas yang sedang dibangun saat ini? Banyak. Yang sedang mungkin direvitalisasi, dikelola kembali supaya lebih baik, begitu apa Mas? Banyak Mbak, dan hari ini Dieng sebenarnya lagi dalam tahap perbaikan, karena hari ini bisa dibilang Dieng itu ditutup lah selama gitu. 1 tahun, walaupun tidak ditutup total, tapi Karena apa Mas, pandemi atau bukan, karena memang lagi direhab. Baik. Perbaikan, banyak itu anggarannya memang sangat gede dari pusat. Baik, betul. Dan ini saya berharap selesainya nanti itu bisa punya efek yang bagus untuk pendapatan Banjarnegara, karena hari ini pendapatan pariwisata dan lain-lain itu terbesar itu dari Dieng Mbak, yang khususnya gitu ya. yang dari sektor pariwisata. Iya, kalau dari sektor ekonomi Mas? Ekonomi apa maksudnya? Mungkin masyarakat memproduksi apa atau? Iya, ini gini Mbak, saya memang dulu sering banget berpikir gitu loh, pengen membuat sebuah wilayah di desaku itu atau di kabupaten atau kecamatan itu menjadi sebuah sentra produksi. Ketika orang ngomongin keramik, Kasongan, ngomongin batik, Pekalongan. Iya. Nah, maka saya sebenarnya ingin menciptakan apa sih sebenarnya yang bisa yang khas gitu ya Mas ya. Ngomong ini Banjarnegara, bukan dawet ya. Kalau dawet sih udah dari zaman bala gitu. Jadi saya pingin sekali membuat itu. Nah, ini saya lagi mereka kecil-kecil, karena saya ternyata punya jalan untuk bisa memberdayakan masyarakat yang nganggur, khususnya ibu-ibu gitu. Jadi besok saya sebentar lagi akan mengadakan pelatihan, dan akhir tahun ini saya harapkan bisa sudah ekspor, karena saya mendapatkan teman yang punya buyer dari Jepang, Cina dan sebagainya untuk membuat sapu dan keset untuk diekspor Mbak. Ini hal yang sangat saya dambakan, bagaimana bisa melakukan hal besar untuk masyarakat. Mereka bisa bekerja di rumah, karena sapu itu dibuat di rumah masing-masing. Mereka bisa bekerja ya di rumah sambil ngomong anak, sambil masak, ngurusin suami, jemput anak sekolah, nanti selesai mereka bikin sapu lagi. Jadi mereka waktunya tidak terganggu dan terpatri sekali harus di pabrik gitu loh Mbak. Ini saya mohon doa restunya. Ini dalam waktu dekat semoga bisa realisasi. Semoga cita-cita yang Mas Ismawan akan dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik begitu ya Mas ya. Mas Ismawan, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dwi Hasanitias dalam program acara Wong Dewek Spesial Pemilu 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Saat ini saya masih bersama Mas Ismawan dari PDI Perjuangan. Mas Ismawan, saya sempat lihat kemarin-kemarin di salah satu portal berita, katanya Mas Ismawan ini merupakan pegiat seni juga Mas. Dan merupakan salah satu Mas berarti pencipta lagu yang handal begitu. Itu bagaimana Mas ceritanya Mas, dulunya itu bagaimana, sebelum masuk dunia politik Mas Ismawan sudah berkancah di dunia seni atau bagaimana itu Mas? Ya, panjang ceritanya Mbak. Itu masa-masa saya masih mencari jati diri, berusaha mengejar mimpi, berusaha mewujudkan sebuah keinginan, walaupun
ya bisa dibilang saya gagal waktu itu. Tapi ini menjadi pelajaran yang baik buat saya. Ketika saya sudah sampai klimak di ujung, saya harus menyapai mimpi itu dan saya harus mengakui saya tidak bisa, maka saya harus berhenti dan menjadi orang yang lebih realistis. Saya menjalankan semuanya berbeda dan apa yang bisa dijalankan saya jalankan. Karena Mbak tahu sendiri lah bagaimana di Jogja atmosfer dan keinginan anak muda saat itu. Semua kayaknya pengen mahasiswa ya Mas ya. Kalau jadi anak band itu paling bagus rasanya. Top gitu. Paling keren dan sebagainya. Dan saya mengalami itu. Tapi ya itu saya jadikan pengalaman yang luar biasa bagaimana saya harus susah payah, sebenarnya susah payah ya saya melupakan, sampai dibilang melupakan sekolah saya gitu loh. Artinya di sana saya harusnya bersekolah, kuliah, ternyata saya itu lebih fokus ke hal yang lain. Kadang-kadang saya ini saat kita sedang merenung, introspeksi diri itu rasa bersalah pada orang tua itu muncul gitu loh. Dulu saya benar-benar orang anak yang sangat jauh dari ekspektasi orang tua, walaupun tujuannya pasti anak itu bagus loh. Toh ketika aku sukses juga orang tua aku juga akan bangga gitu dan iya, betul. Cuman ternyata karena orang tua pasti berpikiran secara reguler lah. Iya. Kamu habis SMA ya ini urutannya begitu dan nah maka mungkin saya memang ya bisa dibilang saya mengambil keputusan sendiri dan saya coba menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya lah. Saya kalau bilang musik, memang saya dari SMP itu saya sudah hobi menciptakan lagu, Mbak. SMA saya sudah bisa bikin lagu. Pertama kali menciptakan di SMP atau SMA, Mas? SMP saya ingat masih ada lagu saya. SMA saya sering. Setelah SMA lah itu. Apa itu Mas judulnya, Mas? Saya dulu masih ingat ada lagu yang saya buat SMA itu namanya Perahu Kecil. Luar biasa. Perahu Kecil saya masih ingat, bahkan teman saya masih ingat banget lagu itu, nyanyi kalau ketemu aku, Wan gimana Perahu Kecil gitu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol begitulah. Banyak sih, banyak lagu-lagu yang saya ciptakan dan kesalahan saya memang tidak begitu mengabadikan karya-karya saya itu. Dan mulai tahun 2021 saya sudah mulai satu-satu lah untuk bisa mengabadikan di YouTube, kemudian di TikTok juga. Oh, baik. Jadi untuk nitip file gitu loh, agar tidak arsip gitu. Itu yang saya lakukan. Genrenya apa, Mas? Saya sebenarnya kalau orang bilang saya lebih ke, kalau Mbak tahu YouTube padi gitu, lagu-lagu dari Padi itu. Jadi genrenya lebih ke arah sana-sana lah. Lagu-lagunya tetap hari ini makanan yang paling enak kan mesti ngomongin cinta lah, Mbak. Gitu. Khususnya lagu-lagu cinta ya, Mas ya? Iya, habis hari ini kan ya ngomong itu hal yang sangat seksi. Ada nggak, Mas, pengalaman pribadi yang dijadikan lagu begitu? Semua lagu saya pengalaman pribadi. Lagu-lagu hit saya, maksudnya lagu-lagu unggulan saya pasti pengalaman pribadi saya. Ini tidak masalah buat saya, dengan istri saya juga nggak masalah karena tahulah orang semua punya masa lalu. Yang punya masa lalu kan hanya sebatas masa lalu, iya, Mbak. Gitu. Betul. Gitu. Dan istri saya tahu persis semua itu, saya ceritakan lagu. Bahkan ya ketika saya ada yang video syuting, pembuatan syutingnya ya saya diskusi dengan istri. Baik. Saya bersyukur punya istri yang sangat sabar dan pengertian, Mbak. Gitu. Iya, itu rezeki yang luar biasa, Mas. Iya, rezeki lah. Gitu. Mas, awalnya itu memang Mas Ismawan itu udah ada darah seni atau? Jadi gini, almarhum bapak saya, Bapak Handoko, itu punya 6 anak. Saya anak nomor 5, perempuan 3, laki-laki 3. Yang perempuan dan laki-laki, 6-6-nya itu semua bisa main musik. Yang perempuan juga main musik. Jadi kalau kita kumpul,
Lebaran misal ya, kumpul jadi Ngeband. satu di ruang tamu, nanti kakakku main piano, yang kakak perempuan main gitar, aku pegang apalah di ruang tamu itu. Iya, iya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng gitu loh. Ya asik gitu, asik hal yang mengenal lah. Ya, kadang kita jarang bercanda Iya, ketika untuk menghibur kumpul, diri menghibur. setelah bekerja seharian Iya. juga ya Mas ya. Menghibur ibu lah yang terutama. menghibur Kan ibu. ibu kan, karena tinggal ibu ya. Ibu lihat begitu kan rasanya, aduh aku seneng anak-anakku doa ceria. Padahal itu kan aku bisa merasakan itu gitu loh. Walaupun ibu itu tidak menyampaikan itu gitu loh. Mungkin karena sensinya saya seorang seniman ya Mbak. Jadi apa-apa bisa kuoco rasanya. Ini ya bener orang ngerti ya. Tapi bahwa itu yang saya rasakan. Ibu itu ya kadang ibu hanya, aku tuh kalau kayak gini ingat ayah saya Mbak. Jadi rasanya kayak mau nangis sedih gitu loh. Satu hal yang ya jangan pernah lah kita itu mengecewakan atau berani sama orang tua atau merasa bersalah dan sebagainya. Ini pesan saya buat anak-anak muda lah, karena saya bukan menyesal ya, bukan menyesal artinya apa, saya di saat saya begini ayah saya nggak bisa melihat gitu loh rasanya. Saya yakin beliau sih lihat saya seneng, cuman aku pengen membalas kebaikan yang dari kecil beliau tanamkan ke saya gitu loh, Mbak. Jadi ya ini hal yang berat gitu loh, untuk orang itu bisa mengakui, orang itu bisa sadar betapa besar orang tua itu membantu dan menemani kita dari kecil itu. Baik, tentunya saya bisa mengertilah ayah dari Mas Ismawan mungkin salah seorang yang sangat luar biasa, bisa menghadirkan Mas Ismawan juga di sini dengan segudang prestasinya juga yang luar biasa begitu Mas ya. Iya. Baik Mas, ini kita sepertinya sudah di posisi yang sangat panas obrolannya. Kita lanjutkan setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Masih. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program acara Wonge Dewek Spesial Pemilu 2024. Kenali wakilmu, titipkan aspirasimu. Nah saat ini saya masih bersama Mas Ismawan. Mas Ismawan, tadi saya sangat terkagum kepada sosok orang tua dari Mas Ismawan sendiri begitu ya Mas ya. Yeah. Mas, ada nggak sih pesan dari almarhum ayah yang masih Mas Ismawan ingat sampai saat ini dan Mas Ismawan tanamkan betul di dalam jiwa Mas Ismawan begitu? Iya Mbak, kalau bicara orang tua tentu semua kata-kata dan kalimat sebenarnya kalimat emas ya, karena tidak ada orang tua yang tidak kepingin anaknya sukses dan Betul. benar. Betul. Kalau kita pahami itu sebenarnya itu menjadi ayat-ayat emas bahaya. Dan garis besar dari semua itu adalah benar dan jujur. Selalu mengingatkan itu ke saya gitu dari dulu gitu. Jadi kemudian sosoknya yang mengimplementasikan sebuah kalimat ikhlas itu orang tua saya gitu. Karena bapak saya itu orang yang sederhana sekali. Di sini karena bapak saya kan guru ya, guru. Guyon terus santai karena dia juga seni ya. Beliau juga seni, pasti hampir main sama saya gitu. Santai, kemudian ya tidak mengejar duniawi banget. Gitu loh, mau jabatan apa bagi dia biasa, yang penting dia bisa bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik. Itu aja. Sederhana banget gitu loh. Nggak repot kayak yang lain bikin jadi apa-apa. Saya lihat siap. kok slowly banget sih. Santuy ya. Iya, tapi itu justru menjadi hal yang ketika kita menjalani sesuatu dengan baik, ikhlas, kita pasti akan bertemu jalan dan keberuntungan kita. Saya memahaminya begitu Mbak, gitu Mbak. Mungkin saat ini juga tidak terlepas dari doa almarhum
ayah dan juga ibu dari Mas Ismawan sendiri. Begitu ya Mas. Jadi Mas Ismawan tadi kan dari ayah juga sempat mengalirkan darah-darah seni, begitu ya Mas ya. Dan sebetulnya seni itu bisa dipakai di dunia politik juga loh ya Mas ya. Oh, iya. So pasti. Seni cara bagaimana untuk berpolitik yang baik, begitu Mas. Nah, yang bikin saya penasaran itu sampai saat ini Mas Ismawan, apa Mas strategi yang dipakai untuk mengajak para pemilih muda khususnya di generasi milenial ini agar ikut terjun dalam dunia politik, begitu Mas? Saya memberikan ruang kepada mereka. Siap. Ruang ekspresi, ruang apresiasi, tempat mereka mencurahkan semuanya sesuai fak mereka masing-masing. Yang di musik, saya kasih ruang di musik. Yang suka melukis, menggambar, saya kasih ruang mereka di situ. Dan mereka saya temuin, diajak diskusi. Ternyata dengan sentuhan-sentuhan seperti itu, mereka tidak apatis toh sekarang. Benar. Jadi pendekatan yang... Iya, persuasif. Iya. Dekat gitu dan komunikasi. Mereka sampai bilang, kayaknya besok ini 2024 ini sejarah Pak, saya baru pernah milih. Saya baru pernah milih dan datang ke TPS gitu. Ini hal yang positif gitu bagi saya. Mungkin karena nggak enak atau sama saya, tapi nyatanya dia berani memutuskan untuk datang ke TPS besok gitu. Ya untuk memilih siapa dan bagaimana itu hak dia. Iya, betul. Tapi bagaimana menyadarkan masyarakat, apalagi kaum muda, Mbak. Ketika kaum muda itu sudah apatis dengan hal-hal tersebut, di mana menyadari suara Anda adalah masa depan bangsa ini, dan harus mengenali, kemudian menitipkan aspirasinya tuh seperti Mbak yang sampaikan tadi. Ini kan harus benar-benar bisa dijalankan sebaik-baiknya. Kalau tidak, coba karena gantungan kita, karena kekuatan kita itu pada pemuda, masa depan kita itu pada pemuda. Saya akan tua, saya akan mati pasti. Dan saya juga ketika saya sudah tidak ada, saya kepingin melihat anak-anak muda ini sudah tumbuh besar menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang bisa memerdekakan bangsanya kita dengan benar-benar merdeka, gitu. Artinya semua bisa terjawab lah. Trisaktinya Bung Karno itu semua terselesaikan gitu. Berdaulat politik, berdikari dalam ekonomi, berkeberadian dalam kebudayaan. Ini kalau 3 unsur ini udah dijalankan sudah sempurna, bangsa ini mesti ayam tentrem, gemah ripah los jinawi. Itu pasti. Tapi sampai saat ini Mas Ismawan sendiri aktif di komunitas atau? Wah, komunitasnya banyak banget. Banyak ya. Banyak. Komunitas seni, komunitas. Iya, saya ada masuk dalam ya pelindung anak, ya pembina anak-anak musik di Banjarnegara juga. Musik apa Mas? Musik, ya kalau ini ada musik rock. Wow, luar biasa, saya sampai kaget. Rocker, super rocker juga manusia, punya rasa, punya hati, gitu. Jadi ya apa Mbak ya, saya tidak bisa pungkiri di rumah saya ada piano, ada gitar segala macam. Di ujung kepenatan saya hanya bisa bercerita, kadang-kadang main setengah jam, sejam, main piano itu sudah meluluhkan penat saya gitu, dan sudah frekuensinya udah normal lagi gitu. Kayaknya di situ saya bisa apa ya, mencapai klimaks untuk bisa melepaskan semuanya gitu, masalah dan juga penat-penat yang ada dalam otak saya ini. Siap. Penuh soalnya Mbak otak ini. Siap. Mas, terakhir nih mungkin ada closing statement dari Mas Ismawan sendiri bagi masyarakat di Banjarnegara, baik itu masyarakat yang masih muda maupun yang sudah tua, begitu Mas. Ya, saya lebih interest, bukan saya tidak menghargai orang tua, enggak. Tapi hari ini karena pemuda adalah masa depan bangsa, saya berharap untuk semua pemuda, khususnya di Banjarnegara, mari lakukan hal yang besar untuk kotamu, untuk desamu yang tercinta ini.
lakukan hal-hal yang serius, lakukan hal-hal yang nyata. Dan kau punya kesempatan melakukan hal besar. Karena banyak orang besar, bahkan rata-rata orang besar itu adalah berawal dari keluarga biasa-biasa saja. Yang artinya aku, kamu, dan kalian semua bisa menjadi orang besar seperti mereka. Jadi seperti apa kata Bung Karno pernah menyampaikan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Gitu ya Mbak. Baik, luar biasa sekali Mas Ismawan ini, sangat menginspirasi dari darah seninya hingga lalu berkancah di dunia politik dan sampai saat ini menggabungkan keduanya menjadi salah satu lagu yang harmonis begitu ya antara seni dan juga politik. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Wongi Dewek spesial pemilu tahun 2024 di lain kesempatan. Sampai jumpa. Ya.